Insya Allah teman-teman yang ada di rumah, puji Tuhan pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama dalam perusahaan anak Pelion. Kita percaya dimanapun kita berada, kita boleh merasakan kasih Tuhan, campur tangan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Biarlah saat ini kita mau naikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang layak kita puji dan layak kita sembah. Haleluya.
masukkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa tertuju kepadamu ya Bapa, dan biarlah firman yang boleh kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Eleven Youth yang ada di rumah, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali lagi dengan saya Bang Will di dalam Renungan Rohani. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Saya harap teman-teman pada sehat semua dan tetap di dalam lindungan Tuhan ya. Dan tetap di rumah aja. Oke, kalau minggu lalu kita udah ngebahas tentang jangan fokus kepada masalah. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda, yaitu pergaulan. Di dalam kehidupan kita, pergaulan adalah salah satu hal yang bisa menentukan baik atau buruknya kehidupan kita. Dengan siapa kita bergaul dan bagaimana lingkungan kita. Pergaulan adalah hal penentu seperti apa kita ke depannya nanti. Nah, makanya kita harus pintar dalam memilih pergaulan, terutama teman. Bagi saya pribadi, teman itu bisa membawa kita ke dalam suatu hal yang baik atau buruk. Nah, teman itu ibaratnya tombol lift yang bisa membawa kita naik atau turun. Nah, Tuhan sendiri juga udah mengingatkan kita di dalam hal pertemanan di dalam kitab Amsal 13 ayat 20. Biar saya bacakan. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, buat anak-anak muda, ayat tersebut pasti udah jelas menegaskan pada kita untuk lebih selektif di dalam memilih pergaulan. Nggak bisa kita pungkiri, banyak sekali pemuda yang sekarang terjerumus dalam hal negatif yang nggak Tuhan inginkan akibat salahnya memilih pergaulan. Menurut saya pribadi, anak-anak muda pasti udah bisalah membedakan mana teman yang baik, mana teman yang buruk bagi pribadinya sendiri ya. Nah, pertanyaannya, kenapa masih ada aja anak muda Kristen yang terjerumus di dalam pergaulan yang buruk? Bagi saya pribadi itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi, dan saya akan membagikan beberapa contohnya. 1. Terpengaruh oleh teman. Nah, tipe anak muda yang seperti ini biasanya mempunyai sifat yang hanya ikut-ikutan saja dan nggak berusaha untuk menghindar, dan akhirnya dia terjerumus juga. Nah, menurut saya sendiri mungkin teman-teman nggak seperti itu ya. Jadilah anak muda yang jangan cuma mau ikut-ikutan tren, ikut-ikutan hal yang sedang viral, tapi itu nggak baik buat diri teman-teman. Nah, yang kedua, pada dasarnya mereka sendirilah yang sengaja mencari kesenangan. Nah, tipe anak muda seperti ini biasanya kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Jadi mereka berusaha mencari kesenangan dari luar ataupun pergaulannya. Nah, hal ini juga nggak berkenan buat kehidupan kita. Kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus itu sebagai penghibur pribadi kita. Jadi apapun dasarnya kita nggak perlu mencari kesenangan yang di luar daripada Tuhan, karena kita tahu itu bakal membuat kita terjerumus ke hal-hal yang nggak benar. Nah, yang ketiga, tidak mempunyai tujuan hidup. Pemuda yang seperti ini merasa hidupnya hampa, tidak tahu harus berbuat apa-apa, dan akhirnya bosan, berusaha mencari kesenangan bersama teman-teman yang buruk. Bagi saya sendiri, kita yang udah kenal Tuhan, yang udah tahu kebenaran, pastinya kita selalu mendapat penghiburan dari Roh Kudus. Dan bagi saya itu nggak perlu buat mencari kesenangan di luar yang daripada Tuhan, karena itu bisa membuat kehidupan kita menjadi tidak baik. Dan saya harap teman-teman juga nggak ada yang seperti ini, yang nggak mempunyai tujuan hidup. Menjadi anak-anak Tuhan harus mempunyai tujuan hidup. Oke. Dan yang keempat, kecewa di dalam kehidupannya. Nah, hal ini
bisa terjadi pada pemuda yang mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya, seperti mungkin terlahir di keluarga broken home atau hal-hal lain yang membuat dia kecewa. Dan saya sendiri juga udah mengalami hal ini, tapi kembali lagi kita udah tahu kebenaran, kita udah mengenal Tuhan yang benar. Jadi kita harus bisa melepaskan pengampunan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi merasa kecewa di dalam kehidupan kita, dan kita selalu mencari hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, ada 4 contoh yang udah saya sharekan buat teman-teman. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima pembenaran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam menyikapi pergaulan di dalam kehidupan kita, yaitu 4 hal tadi, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang berbeda dan gak terpengaruh oleh berbagai situasi dan kondisi yang bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Nah teman-teman, dengan tetap berpegang teguh pada iman dan firman Tuhan dapat membuat kita tetap kuat dalam menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus menjadi anak muda yang bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, supaya kita tetap menjadi orang yang benar. Ingat, tetap jaga pergaulan dan jadilah teladan yang benar untuk orang-orang yang teman-teman kasih. Oke, sebelum kita tutup, saya mau ajak teman-teman yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa biarlah Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam firman-Mu, biarlah kami terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami terus menjaga pergaulan kami, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh di dalam firman, dan biarlah kami terus mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan, memelihara kehidupan kami, dijauhkan dari segala hal yang buruk, dan biarlah kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Bapa, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup di dalam kehidupan kami, Allah yang terus memelihara kami di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menjaga kehidupan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kami terus pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu di dalam terang yang terus bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman yang sedang ada di rumah, biarlah mereka boleh terus sehat dan terus ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga, semua keluarga teman-teman yang ada di rumah, biarlah tetap di dalam lindungan Tuhan dan mereka tetap sehat. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Oke, sekian share saya pada hari ini. Saya harap teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap di dalam lindungan Tuhan. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, selalu dekatkan diri kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan teman-teman. God bless you.